Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman netizen yang saya hormati semuanya, semoga teman-teman netizen semuanya selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baik teman-teman netizen yang saya hormati semuanya, semakin hari semakin banyak ya saksi-saksi yang bermunculan dalam kasus Vina dan Eki. Kemarin kita sudah melihat saksi yang bernama Adi Aryadi yang merupakan spiritual, atau ia mengaku sedang melakukan sebuah perjalanan spiritual atau yang kita kenal dengan istilahnya musafir, yang mengaku melihat kejadian tersebut. Adi Aryadi ini mengaku melihat kejadian tersebut dari awal, dimana mulai dari Eki dan Vina itu terjatuh sampai mau dibawa ke rumah sakit. Adi Aryadi ini merupakan seorang musafir yang pada waktu itu sedang berada di jembatan, sedang duduk, dan katanya dia sedang ingin memakan nasi bungkus yang diberikan oleh salah satu warga. Kemudian selain dari Adi Aryadi ini, ada juga saksi mata yang bernama Muhammad Ismail. Dia merupakan warga Kudus asal Cirebon. Dia merupakan saksi yang mengaku bahwa Ismail ini adalah saksi mata yang melihat langsung peristiwa tersebut, atau peristiwa di mana saat Eki dan Vina itu terjatuh. Poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ismail ataupun Adi Aryadi ini, jika disandingkan dengan data-data hasil pelacakan dari sebuah media ataupun berita-berita yang beredar di media sosial, tentu apakah ini kebetulan atau memang sebuah indikasi? Memang ya, secara normatif luka-luka di bagian tubuh korban tersebut ini memang sulit dipercaya kalau hal tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal. Tetapi kalau kita sandingkan atau kita lihat dari keterangan dari Ismail bahwasanya si Eki ini dan juga Vina dalam mengendarai motornya itu secara ugal-ugalan, ngetril, dan kemudian diberdirikan atau di standing katanya. Jadi kalau memang ini benar adanya, artinya kalau cerita dari Pak Ismail ini benar, maka ini akan menjadi sebuah cerita baru. Berarti nanti harus ada rekonstruksi di mana si Eki ini mengendarai motornya secara ugal-ugalan, ngetril-ngetrilan, bahkan sampai diberdirikan di tempat atau di jalan yang licin tersebut dan kemudian terjatuh. Apakah benar luka-lukanya seperti itu? Baik, kita akan bahas dari kedua belah pihak, baik maupun yang kontra ataupun yang pro. Bagian pertama, di tanggal 27 Agustus 2016 menurut Muhammad Ismail itu bertepatan dengan lamaran putra angkatnya bernama Purnomo dengan seorang wanita di Watu Belah Cirebon. Putranya tersebut bernama Purnomo dan Yeni adalah menantunya pada saat itu. Ya, walaupun akhirnya Purnomo dengan Yeni ini tidak jadi menikah. Pada saat malam itu, setelah mereka selesai melakukan lamaran, saya ingat betul kata Ismail, pulang dari rumah Yeni tersebut yaitu sekitar jam 10-an. Menurut Ismail, waktu itu mereka lagi dari arah berlawanan dan mereka itu naik motornya kayak dimainin-mainin dan kayak orang mabuk-mabuk. Jadi kayak muter-muter kemudian dinaikin atau standing katanya. Nah, di situ pada saat ngetril bahkan motornya diberdirikan, terus juga Vina sama Eki, kita bisa lihat itu suaranya mereka sambil teriak-teriak kayak senang-senang gitu. Dan dugaannya bahwa Eki sedang dalam pengaruh alkohol. Akan tetapi ini menurut keterangan dari Ismail. Namun kita tidak tahu ya apakah benar si Eki ataupun Vina ini dalam pengaruh alkohol. Dan dalam hasil visum ataupun hasil otopsi tidak dijelaskan apakah terdapat kandungan alkoholnya atau sedang dalam pengaruh alkohol. Apakah memang sengaja tidak diungkap atau bagaimana? Namun seperti yang kita tahu bahwasanya dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki ini terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan
baik dalam penyidikannya maupun hasil otopsi yang bagaimana kita sudah mendengarnya baik dari media sosial maupun dari berita-berita yang lain. Kemudian pada saat setelah mereka melakukan aksinya sambil teriak-teriak, saya melihat kata Ismail bahwa mereka itu menabrak trotoar atau separator di tengah jalan. Jadi ada dua bagian. Jadi Eki dan Vina itu terjatuh kemudian menabrak tiang, dan kemudian motornya itu menabrak separator di tengah jalan. Nah, terkait dengan keterangan dari Ismail dan juga Adi, mereka ini kan keterangannya sangat berkesesuaian sekali ya. Baik keterangan apa yang disampaikan oleh Adi ataupun keterangan yang disampaikan oleh Ismail. Nah, apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana, kita juga belum tahu ya. Akan tetapi kalau kita melihat dari hasil keterangan atau keterangan dari Ismail ataupun dari Adi bersama Kang Deddy Mulyadi di konten YouTube-nya, memang itu sangat berkesesuaian sekali. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa baru sekarang orang yang bernama Ismail ataupun Adi Aryadi ini muncul ke publik? Lalu bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya pada kasus itu berlangsung pada waktu 2016 yang silam? Siapa namanya Adi ataupun Ismail ini tidak muncul. Nah, kenapa baru sekarang dia muncul? Nah, baik oleh sebab itu, mari kita simak langsung apa yang disampaikan oleh pengacara dari Ismail ini, kenapa dia baru sekarang muncul ke publik. Baik, kita saksikan bersama-sama. Menurut dia, setelah kejadian itu dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu ada kejadian sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya, dia tidak tahu. Gitu. Nah, dia tahu-tahu itu beberapa bulan yang lalu setelah kasus ini viral di mana-mana, dan kemudian dia lihat lokasinya, oh ini kan tempat saya waktu itu melihat kejadian itu, gitu. Itu menurut dia. Sehingga kemudian dia berinisiatif untuk datang ke tempatnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, kemudian dalam satu kesempatan dia datang tidak ketemu, dalam kesempatan kedua lah baru ketemu kemarin gitu. Nah, itu dia baru ketemu sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, kenapa dia baru sekarang melaporkan itu? Karena dia melihat, menurut dia melihat atau dia nonton film Vina 7 hari itu. Nah, menurut dia itu nggak betul gitu, sehingga dia ingin meluruskan karena dia saksi mata yang lihat gitu. Jadi itu letak saya melihat pintar sekali gitu loh, karena dia tahu ada bahasa dugaan gitu. Apakah ini sudah disetting ngomongnya duluan atau enggak, kita nggak tahu kan gitu. Karena dugaan saya itu Vina dan Eki. Biasanya kalau memang masyarakat awam itu nggak mengerti, dia terkait dengan asas presumption of innocence gitu. Sehingga ini perlu didalami lagi oleh penyidik. Karena begini juga Mbak Valeri, kemarin-kemarin juga banyak juga saksi-saksi yang testimoni ini, testimoni itu. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, penyidik, dan diinterogasi oleh penyidik, ternyata keterangan itu tidak benar, diakui hanya untuk mencari sensasi saja. Banyak yang sudah diperiksa oleh penyidik, dan saya dapat informasi itu dari penyidik gitu. Sehingga kalau memang saksi ini melihat dan mengetahui, ya silahkan aja datang dia ke penyidik, berikan aja kesaksiannya, bukan hanya buat testimoni gitu. Nanti kan akan dilakukan interogasi oleh penyidik, apakah kesaksian dia itu benar atau tidak, ataukah hanya disetting atau tidak, kan nanti akan diketahui gitu loh. Karena ada beberapa saksi-saksi juga yang dimintai keterangan oleh penyidik dan dia bertestimoni setelah diperiksa oleh penyidik tidak sesuai dengan keterangan dia di dunia maya gitu. Nah, terus saya ingin sampaikan terkait dengan keterangan saksi ini juga tanda tanya juga ya, karena berdasarkan pengakuan dia katanya itu posisi si korban ini telungkup, padahal saksi yang melihat ini di lapangan itu saksi Suroto, itu posisinya itu telentang kedua korban, dan Suroto inilah yang menghubungi polisi agar datang ke TKP karena dia saksi pertama yang melihat itu. Dan terlepas dia membuat keterangan yang katanya ada standing dan lain-lainnya, dia nggak bisa menyimpulkan itu kecelakaan gitu loh. Karena ya yang pertama saksi ini belum pernah dimintai keterangan dan tidak dibawa sumpah dia memberikan keterangan.
Nah, kalaupun itu dia katanya tahu, ini sudah 8 tahun silam lamanya, kenapa baru muncul sekarang dan kenapa dia tajam kali pengingatannya gitu loh. Nah, dan dia juga udah tahu itu kalau memang kasus ini biarkan 2016 ini sudah viral. Apalagi saya lihat ini keterangan dia itu sudah dimasukkan di dalam akte notaris.